Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak mukjizat, bahkan sampai Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Apakah mukjizat Nabi Isa yang diberikan Allah? Lalu bagaimana awal mula Nabi Isa dianggap Tuhan oleh umatnya? Dan masih banyak lagi pertanyaan seputar hal tersebut. Maka berikut ini pada video kali ini akan kita bahas tentang semua pertanyaan yang berada di benak kita tentang awal mula Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan. Sekilas tentang mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sejak bayi Nabi Isa telah menampakkan beberapa mukjizat. Ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 30. Allah berkata, "Dan dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya. Dia pun berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang maha kasih." Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa untuk mensucikan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat lain dari Nabi Isa adalah membangkitkan orang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu Nabi Isa diminta membangkitkan seorang yang telah meninggal yang begitu lamanya. Mukjizat ini pun diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Walaupun memiliki mukjizat tidak membuat kaum Nabi Isa menjadi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau pun ingin dibunuh oleh kaumnya. Terus timbul pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Maka simak kembali penjelasan berikut ini. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa diutus kepada kaumnya. Awalnya Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 111. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri ataupun orang Muslim." Namun kaumnya tersembunyi beriman. Bahkan dengan bukti diturunkan Injil kepada Nabi Isa tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar.
Mereka berencana membunuh Nabi Isa. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa selamat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Tuhan. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, putranya Maryam. Tetapi yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatkan Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Ibnu Sa'id menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, Nabi Isa alaihissalam keluar menemui para sahabatnya yang berjumlah 12 orang. Kepada beliau meneteskan air mata. Lalu Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang mengkufuri itu sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku. Dan ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku. Ia akan dibunuh karena kedudukanku. Dia pun akan menjadi teman dekatku. Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku? Lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku." Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya, seraya berkata, "Saya setuju." Nabi Isa alaihissalam pun berkata, "Duduklah." Nabi Isa mengulangi lagi tawarannya, dan pemuda itu angkat tangan dan menyatakan, "Saya setuju." Nabi Isa tetap menyuruhnya untuk duduk, hingga berlangsung sampai 3 kali. Di yang ketiga kali, pemuda ini angkat tangan. "Saya setuju," kata pemuda tersebut. Lalu Isa mengatakan, "Baik, kamu orangnya." Lalu dia pun diserupakan dengan Isa, dan Isa diangkat melalui lubang angin yang ada di atap menuju langit. Kemudian datanglah orang Yahudi yang mencarinya. Mereka langsung menangkap manusia yang mirip itu dan langsung membunuhnya, lalu mensalibnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapakah Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran pada surat Maryam ayat 30 hingga 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Dan sejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.
Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, sebab mereka berfikir bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Mereka berlalu berlebih-lebihan dalam menguraikan Nabi Isa alaihissalam. Dan juga setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, kelompok ataupun pengikut Nabi Isa terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang mengatakan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Kelompok kedua yang mengatakan bahwa Isa sebagai Tuhan. Dan juga kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa Isa bukan anak Tuhan dan Isa bukan Tuhan. Isa adalah Rasul Allah dan utusan Allah kepada kaum Bani Israel untuk membawa kebenaran. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan awal mula Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan oleh pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.